Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan itu diberikan kemudahan, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Seperti biasa, sebelum kalian melakukan segala sesuatu, sebelum kalian mengerjakan apapun itu, Ibu harap setidaknya kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kalian kerjakan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Proses tersebut di dalam ajaran Islam dilakukan melalui aturan dan proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan. Dalam proses pernikahan itu ada yang namanya akad nikah. Nah, pada hakikatnya akad nikah itu merupakan upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia yang seperti apa? Hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan, perzinaan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan. Selain itu, pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Coba bandingkan dengan hewan dan atau binatang. Jika kalian melihat kucing di jalanan berhubungan, itu hal yang wajar karena itu adalah binatang. Binatang tidak memiliki akal. Nah, untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya tidak mengenal siapa lawan jenis. Apakah saudaranya atau induknya sendiri yang melahirkannya? Itulah binatang. Nah, binatang tidak mengenal tempat. Dimanapun dia bisa melakukannya tanpa merasa malu, walaupun banyak orang yang melihatnya. Apabila ada yang melihatnya, hewan yang tidak diberikan akal, hewan itu tidak akan malu karena dia tidak diberikan akal. Beda dengan manusia. Manusia Allah berikan akal, itu yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi harus malu, harus memiliki malu, karena itu yang membedakan kita dengan binatang atau hewan. Orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang rendah, yang lebih rendah daripada hewan. Kenapa orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar itu lebih rendah daripada hewan? Karena hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia itu memiliki akal. Nah, perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan. Betul atau tidak? Selain memalukan, zina itu termasuk perbuatan yang menjijikan sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat, baik sebagai pengusaha, politisi,
bahkan public figure yang hidupnya hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluhlantahkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Karir yang dititi sedikit demi sedikit hingga sampai kepada kesuksesan. Ketika melakukan perbuatan nista, maka karir tersebut akan hancur dalam sekejap mata. Aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Jadi tidak hanya diri kita sendiri yang malu, tapi kita membuat malu keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan membuat kita menjadi rendah diri di mata orang lain. Orang lain akan menganggap kita rendah. Tetapi juga mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir, tetapi juga berakibat dosa yang besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Mereka orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan dengan cara dan biaya yang besar, seperti para pengusaha, para pejabat. Mereka bukan tidak memiliki uang untuk melakukan pernikahan, tapi mereka memiliki biaya atau uang yang cukup. Hanya saja mereka lebih memilih untuk berzina. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam bergaul. Jadi ketika kita dalam memilih teman, kita memang tidak boleh memilah-milih dalam berteman, kecuali teman kita itu memiliki dampak negatif terhadap kita. Misalkan teman yang suka mabok, teman yang suka berjudi. Nah, teman-teman yang seperti itu, circle yang seperti itu harus kita hindari. Karena apa? Teman juga dapat menjerumuskan diri kita ke dalam hal yang tidak baik. Nah, bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, perlu diingat bahwa mendekati zina itu dilarang. Kita mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Betul tidak? Nah, di sini Ibu ingin kalian mempelajari, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, Ibu ingin kalian mempelajari terlebih dahulu tentang Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, serta analisis hadis terkait. Nah, kalian pelajari dulu itu semua. Setelah kalian pelajari itu semua, kalian buat mind mapping atau peta konsep. Minggu depan kita akan pelajari materi ini lebih dalam. Hari ini kita hanya akan melakukan perkenalan babnya saja. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menerima materi-materi yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Tetap jaga kondisi fisik, atur pola makan, istirahat yang cukup, kenali potensi diri, tingkatkan semangat pendalaman materi. Jadi di rumah bukan berarti kita itu malas-malasan ya. Mari kita sama-sama berdoa agar situasi buruk ini kembali membaik, agar kita bisa bertatap muka secara langsung kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.